Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Komang Ari Budiarta dari kelas 12 IPA 3 dengan absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Penjelasan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan sebuah rangkaian dari respirasi sel dalam tubuh manusia. Siklus tersebut disebut siklus asam asetat karena menghasilkan rasa asam. Siklus ini terjadi di seluruh organisme aerobik. Organisme aerobik adalah mereka yang menggunakan oksigen untuk melancarkan metabolisme. Siklus Krebs mengubah asetil koenzim A, asetil CoA menjadi energi untuk tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Ada pula skema siklus Krebs. Skema merupakan sebuah rancangan di mana terdapat beberapa bagan yang lengkap. Penjelasan dari bagan siklus Krebs tersebut yaitu sitrat 6 atom karbon merupakan gabungan dari oksaloasetat yang terdiri dari 4 molekul atom karbon dengan asetil CoA 2 atom karbo. Oksaloasetat muncul kembali pada akhir reaksi asetil CoA menjadi CO2 atau molekul karbon dioksida. Sebenarnya proses Krebs sendiri terdapat dua proses, yaitu 1. Proses dekarboksilasi oksidatif. Berdasarkan gambar, terdapat proses 1. Oksidasi. Mempersiapkan asam pirufat akan dilakukan perubahan menjadi asetil. Min CoA. Asam pirufat itu sendiri merupakan hasil dari glikolisis. Rincian proses oksidasi akan dijelaskan sebagai berikut. Karbosilat min CoO terlepas dari asam pirufat menjadi CO2. 2 atom karbo berubah menjadi CH2OO-. Kelebihan pada elektron molekul NAD+ berubah menjadi NADH. 2 atom tersebut akan berubah menjadi asetat. CoA atau koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetik. Koenzim A, asetil CoA. Jadi, hasil dari proses pertama berupa molekul asetil, CoA, NADH, dan juga CO2. 2. Proses siklus Krebs. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahapan. Reaksi dari setiap tahapan siklus Krebs tersebut akan bahas dalam paragraf berikutnya. 3. Tahapan siklus Krebs. Seperti pada penjelasan dari bagan siklus sebelumnya, asetil CoA merupakan substrat utama dalam sebuah proses siklus Krebs yang pertama dan digabungkan dengan oksaloasetat kemudian menghasilkan sitrat. Maka dari itu, siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Tahap 1. Pembentukan sitrat.
Tahap pertama adalah pembentukan citrat 6-min-C dari gabungan molekul asetil CoA 2-min-C dengan oksaloasetat 4-min-C. Pembentukan dibantu dengan enzim asam citrat sintes. Tahap pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuatan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil CoA. Terjadi perubahan bentuk CH2 muatan negatif. Kemudian gugus berikatan dengan karbonil. C sama dengan 0. Dari oksaloasetat, proses CoA hilang melalui hidrolis. Nah, hilangnya proses CoA tersebut dapat membuat reaksi kuat menuju ke arah kanan seperti gambar tahap 1 tersebut. Tahap 2, isositrat. Tahap 2 adalah isositrat. Terjadi perubahan pada isomerisasi sitrat kemudian menjadi isositrat. Dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Nah, lihat saja proses perubahan isositrat tersebut pada gambar berikut ini. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerisasi di mana air pertama kali terbuang, air bertambah kembali. Terjadinya pemindahan gugus. Hidrolis dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Proses perubahan yang terbentuk oleh enzim akonitasi ini akan menjadi reaksi untuk menuju ke tahapan siklus asam. Sifat selanjutnya, citrat selanjutnya. Enzim akonitase itu sendiri memiliki kandungan Fe2+. Tahap 3, isositrat. Dehidrogenase, sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahapan isositrat dehidrogenase. Tahapan-tahapan sebagai berikut. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrolis dari tahap 2, molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepas CO2. Molekul melepaskan, jadi molekul yang lepas dari enzim di sini berupa enzim dehidrogenase isositrat akan menghasilkan ketuglutarat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahap 4, suksinil CoA. Proses oksidasi kedua yaitu terjadi pada ketuglutarat akan menghasilkan suksinil CoA. Proses ini dijelaskan dalam gambar berikut ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim ketuglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH, CO2, dan ikatan tioester berenergi tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi, terjadi NAD+ akan menerima reduksi menjadi NAD+H+. Tahap 5,
GTP dan suksinil. COH pada tahap 4 dirubah menjadi suksinat yang tergambar dalam bentuk berikut ini. Reaksi fosfolisasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Nah, penjelasan yang tergambar adalah molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti COA, menghasilkan energi tinggi, berubah suksinat. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP, menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang akan menghasilkan ATP. Tahap 6. Fumarat. Suksinat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahapan tersebut tergambar bagian berikut. Pada bagian berikut. Keterangan. Tahap FAD atau flavin adenin disnulatid menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat. Menghasilkan FADH2, enzim suksinat merupakan satu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transport elektron atau reduksi. Tahap 7. Proses hidrasasi. Tahap ke-7 merupakan sebuah proses hidrasasi. Adalah sebagai berikut. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon C sama dengan C pada fumarat, menghasilkan marat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidrosil ditambah yang dapat menghasilkan malat. Tahap 8. Regenerisasi oksaloasetat. Coba perhatikan gambaran tahap terakhir berikut. Tahap terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena perubahan malat melalui enzim malat. Hidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil COA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahap terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Lalu, karena tahap dari siklus sudah berakhir dan hasil dari tahap berakhir berupa NADH, apakah hasil siklus asam sitrat atau Krebs itu adalah NADH? Tentu saja NADH juga termasuk akan tapi hasil siklus Krebs akan dibahas dalam paragraf selanjutnya ya. Tunggu. Hasil siklus jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci adalah sebagai berikut. 3 NADH sama dengan 9 ATP. 1 GTP sama dengan 1 ATP. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Selain jumlah energi sebanyak 12 ATP,
Berdasarkan gambar, siklus tersebut juga melepas 2 CO2. Nah, hasil siklus sitrat dari tahap-tahap di atas dapat diambil kesimpulan bahwa siklus tersebut memiliki tujuan dari melakukan perubahan pada acetil, COA, dan juga H2O dirubah menjadi CO2. Kemudian hasil energinya berupa NADH, FADH, dan juga GTP serta ATP.